Selamat pagi, perkenalkan saya Adi Riyadi Arafa dari Pusat Kajian Hukum Udara dan Angkasa. Sebuah pusat kajian yang membahas tentang perkembangan ilmu hukum udara dan angkasa di Indonesia. Sebagai Pusat Kajian Hukum Udara dan Angkasa, kami sangat terbuka sekali bagi Anda yang melihat video ini untuk bisa saling bertukar pikiran, pengalaman, maupun tulisan. Ide-ide Anda, transportasi di udara, maupun tentang perkembangan dunia keangkasaan. Hari ini uh, saya akan memberikan sebuah materi tentang serba-serbi hak pengangkut, hak penumpang ketika menggunakan transportasi udara. Adapun materi hari ini sebenarnya kami di Pusat Kajian Hukum Udara dan Angkasa telah menulis sebuah buku yang judulnya adalah Pengantar Hukum Penerbangan Privat. Ya, buku ini bercerita tentang hak-hak penumpang yang bisa diperoleh maupun apa saja yang digunakan oleh perusahaan maskapai dalam melakukan pelayanan transportasi udara. Berbicara tentang hak-hak penumpang dalam transportasi udara, perlu saya sampaikan di sini bahwa Indonesia saat ini sudah meratifikasi ketentuan Konvensi Montreal 1999, ya, yang konvensi ini diratifikasi melalui peraturan Presiden nomor 95 tahun 2016, di mana kami sangat berbangga terhadap ratifikasi ini oleh Indonesia karena Pusat Kajian Hukum Udara dan Angkasa turut berperan aktif dalam memberikan masukan kepada pihak pemerintah maupun perusahaan maskapai, asosiasi perusahaan maskapai, terkait pentingnya ratifikasi konvensi ini untuk perlindungan terhadap penumpang maupun image dari pelayanan transportasi udara terhadap dunia internasional. Jadi perlu saya jelaskan di sini bahwa terkait dengan hak prinsip dasar dalam pemberian ganti rugi perlindungan hak transportasi oleh pengguna jasa transportasi udara perlu dipahami bahwa setiap di transportasi udara itu terdapat mekanisme ganti rugi yang berbeda antara satu penumpang dengan penumpang yang lainnya. Perbedaan bisa dilihat dari misalnya salah satu hal yang paling basic dan paling mendasar adalah apakah penumpang dalam transportasi udara itu terbang dengan penerbangan internasional ataupun dengan penerbangan domestik. Karena dua sistem hukum ini berbeda yang berdampak kepada kompensasi yang diterima oleh penumpang. Jadi dalam transportasi udara, misalkan ada satu pesawat penerbangan, misalnya si A duduk di sebelahnya si B, belum tentu A dan si B memiliki kompensasi yang sama. Karena antara si A dan si B, walaupun mereka duduk bersamaan, terbang dalam satu pesawat misalnya, memiliki kontrak yang berbeda. Si A mungkin memiliki kontrak di penerbangan internasional, sedangkan si B mungkin berada di dalam kontrak penerbangan domestik. Nah, tentu hal ini harus dipahami bagi siapapun yang bepergian dengan transportasi udara untuk mengetahui seberapa besar sih hak yang diperoleh. Karena sangat berbeda kalau dengan penerbangan internasional, maka ketentuan pengaturan nilai ganti rugi itu akan mengikuti kepada aturan internasional yang kita sudah ratifikasi melalui Konvensi Montreal 99. Sedangkan untuk penerbangan domestik, maka ketentuannya kita bisa lihat di peraturan nasional kita, Undang-Undang 1 tahun 2009, maupun peraturan turunannya di Peraturan Menteri Perhubungan, baik di nomor 77 tahun 2011 maupun
nomor 89 tahun 2015. Nah, dalam pertemuan ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu penerbangan internasional, bagaimana sih kita tahu penerbangan internasional, kita melakukan penerbangan internasional ataupun melakukan penerbangan domestik. Jadi di bidang hukum kita mengetahui, di dunia hukum kalau kita mau mengetahui apakah kita melakukan penerbangan internasional, bagaimana tahunya? Maka kita harus melihat dari dokumen hukumnya. Dokumen hukumnya apa sih? Kalau umpamanya kita mengetahui, oh ini penerbangan nasional, ini penerbangan domestik, ini penerbangan internasional, maka kita harus lihat dokumen hukum yang menjadi landasannya, yaitu adalah tiket. Jadi tiket merupakan sebuah perjanjian antara si pemberi jasa dengan si penerima jasa. Dalam hal ini adalah penumpang. Jadi penumpang mengetahui dia melakukan penerbangan domestik ataupun internasional dilihat dari tiketnya, karena itu merupakan dokumen hukum. Nah, apa itu penerbangan internasional? Bagaimana melihatnya di tiket? Saya sekali lagi kami jelaskan semua secara detail di buku ini. Anda bisa membacanya, Anda bisa memperolehnya buku ini untuk lebih teknisnya bagaimana penerbangan internasional maupun penerbangan domestik. Sampai di sini dulu video kami. Nanti kita akan melanjutkan lagi di video berikutnya tentang apa itu tiket, bagaimana membaca tiket, lalu hak-hak apa saja yang melekat dengan informasi yang ada di tiket. Salam hukum udara dan angkasa.